Kalau ngomongin lini tengah Liverpool, terutama di musim 2024-2025 ini, satu sosok yang paling sering dibicarakan adalah Ryan Gravenberch. Pemain asal Belanda tersebut benar-benar menjadi pemain yang berbeda musim ini. Di bawah Arne Slot, Gravi diubah menjadi senjata yang mematikan, khususnya untuk membongkar pressing dari tim lawan dengan gerakan-gerakan signature-nya. Namun, lini tengah Liverpool itu bukan hanya Ryan Gravenberch. Ada sosok jenius yang sayangnya sering terabaikan, yang dalam 2,5 tahun terakhir ini udah menangin Piala Dunia, Copa America, dan juga Premier League. Dia adalah Alexis McAllister. Kenapa bisa underrated? Gue juga nggak tahu. Mungkin karena dia satu tim dengan sosok-sosok besar lainnya seperti Lionel Messi dan juga Mohamed Salah. Atau bisa juga karena postur badannya yang nggak terlalu mencolok. Terutama kalau dibandingin sama rekan setimnya kayak tadi Ryan Gravenberch dan juga mungkin Dominik Szoboszlai. Yang tentunya secara fisik terlihat lebih menonjol. Apapun alasannya, yang jelas Arne Slot tidak setuju kalau McAllister dibilang underrated. Maka nyaris tidak tergantikan di lini tengah Liverpool musim ini. Musim di mana klub ini juara. Di video kali ini, kita akan coba breakdown apa yang membuat McAllister spesial. Kita akan bahas saus rahasianya yang bikin doi berbeda dengan pemain tengah lainnya. Jadi Markisa, mari kita analisa. Bagian 1, pemain lengkap tapi tidak terlalu kelihatan. Faktor utama kenapa McAllister adalah seorang pemain tengah yang spesial, yang paling gampang banget dilihat terutama di musim ini adalah kombinasi penguasaan bola dan sekaligus agresivitasnya. Kemampuannya membaca pertandingan, penguasaan bolanya, visinya, serta apa yang bisa dia lakukan ketika tanpa bola menjadikan dirinya sosok pemain tengah yang lengkap. Sebelum match lawan Chelsea awal Mei lalu, Arne Slot mengatakan di konferensi persnya, menurut saya, dia bukan pemain underrated. Dia sangat penting, pemain cerdas, sangat nyaman menguasai bola. Tapi yang membuat dia lebih istimewa adalah biasanya pemain yang punya pemahaman permainan sedalam itu dan begitu nyaman dengan bola tidak seagresif dan seintens dia saat tanpa bola. Cuma ya seperti yang gue bilang tadi, faktanya di Premier League McAllister memang underrated. Dia jarang mendapat pujian yang seharusnya dia dapatkan. Makanya pertanyaan tentang underrated itu bisa muncul di konferensi pers Arne Slot. Bahkan setelah gue cek, pemain selengkap Alexis McAllister itu baru dapat 1 kali penghargaan POTM-nya Premier League. Itu juga baru kemarin yang versi bulan April. Penghargaan-penghargaan individu seperti ini emang sering kali terlalu fokus ke pencetak gol dan pemain bertahan yang solid bener gitu ya. Ini gue dapat infografik dari The Athletic. Infografik ini menjelaskan di area mana si McAllister ini paling sering megang bola. Secara mengejutkan, maka paling sering megang bola di area yang 10% ini nih. Area lebar sayap kiri, yang mana kayaknya menjelaskan juga kenapa selama ini pekerjaannya suka nggak kelihatan. Padahal idenya adalah dengan back kiri kayak Andy Robertson atau Kostas Tsimikas melakukan overlap dari belakang dan Luis Diaz atau Cody Gakpo coba menusuk ke dalam dari sayap kiri, McAllister jadi pemain yang menyatukan sisi kiri lapangan ini. Dia ngejahit gitu ya. Dia nyari ruang untuk mengatur permainan dari area yang tidak terlalu padat di bagian tengah lapangan. Bagian 2, sang inisiator. Nah, ini nih, di bagian 2 ini kita akan bahas saus spesial yang membuat Alexis McAllister mengungguli pemain lainnya di Premier League. Apa tuh? Opta menyebutnya goal ending sequence starts atau kemampuan memulai rangkaian serangan yang berujung gol. Sepanjang musim 2024-2025, Alexis McAllister menunjukkan kemampuan ini hampir 2 kali lipat dari pemain tengah manapun di liga. Kita nggak perlu jauh-jauh untuk melihat terakhir kali Maka melakukan hal ini. Di match penentuan Liverpool juara lawan Spurs kemarin, dia bahkan melakukannya 2 kali. Yang pertama terjadi di gol pembukanya Luis Diaz, di mana Maka dengan cerdik menggunakan tubuhnya untuk mengontrol bola liar, mempertahankan penguasaan dan memulai serangan dengan total 7 passing yang diakhiri dengan Szoboszlai mengumpan ke Luis Diaz untuk kemudian di tap in dan gol. Pada contoh kedua, Maka memenangkan bola dengan menekel Kulusevski di tepi kotak sendiri. Lalu kemudian mengoper secara sederhana ke Dominik Szoboszlai. Yang kemudian sama Szoboszlai dengan sangat luar biasa dia bawa bolanya dari kotak penalti 1 ke kotak penalti lawan dan melepas umpan ke Salah untuk membuat skor menjadi 4-1. Momen di mana pesta gelar benar-benar dimulai. Kedua aksi itu mungkin terlihat sepele ya kalau dibandingkan dengan hasil akhirnya. Dan emang biasanya yang jadi pahlawan akhir adalah pemberi assist dan si pencetak gol. Tapi kalau dipikir-pikir, tanpa upaya McAllister merebut dan ngendaliin bolanya, serangan itu nggak bakal terjadi. Perlu dicatat bahwa memulai sebuah goal ending sequence ini dihitungnya itu dari aksi sengaja seorang pemain terhadap bola.
termasuk umpan. Namun tidak termasuk aksi bertahan seperti tackle atau intercept, kecuali aksi tackle dan intercept itu langsung dilanjuti dengan umpan atau dribble yang kemudian menghasilkan rangkaian permainan timnya yang berakhir dengan terciptanya gol. Jadi memulai goal ending sequence ini bukan sekedar ngerebut bola doang, tapi harus diikuti dengan aksi positif yang menginisiasi serangan hingga akhirnya menjadi gol. Inilah yang membuat kontribusi Alexis McAllister begitu spesial, karena ia sering jadi pemain pertama yang memulai rangkaian serangan mematikan itu, sang inisiator. Bagian ketiga, pejuang sejati. Masih terkait dengan saus spesialnya yang tadi, yaitu kemampuan memulai goal ending sequence-nya. Gue rasa penting untuk menilai Maka dari sisi defensifnya, karena banyak dari sequence ini dimulai dari aksi defensif atau merebut bola. Sebagai pemain yang lebih dikenal dengan kemampuan teknisnya, statistik defensif Maka kadang sering terabaikan. Tapi walaupun secara fisik Maka bukan pemain yang besar atau cepat, dia bisa menggantinya dengan agresivitas dan kemampuan membaca permainan yang baik. Kita bisa lihat di match kemarin ketika Liverpool ngebantai West Ham 5-0 akhir Desember tahun lalu. Di sini kita lihat Maka merebut bola dari Carlos Soler, kemudian mengirimkannya ke Curtis Jones untuk mempermudah Salah mencetak gol ketiga pada match malam itu. Pada cuplikan gol tadi kita juga bisa lihat sekaligus contoh dari yang namanya secondary assist atau re-assist lah. Itu lebih populer. Umpan ke pemain yang kemudian mengumpan gol. Jadi satu passing sebelum assist. Maka juga cukup sering melakukan ini. Ketika video ini dibuat, dia punya 7 pre-assist musim ini di Liga. Hanya kalah dari Bruno Guimaraes yang punya 9 pre-assist. Contoh lainnya dari goal ending sequence dalam bentuk pre-assist ini bisa kita lihat di match imbang 3-3 lawan Newcastle awal Desember tahun lalu. McAllister membaca dan memotong umpan lemah Lewis Hall, lalu mengirim bola terukur ke Salah yang kemudian memberi assist ke Curtis Jones untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Itu pre-assist. Umpan yang diberikan ke pengumpan gol, yang ujungnya gol. Belum kalau dihitung yang ujungnya enggak gol. Namanya kalau di Opta itu ada juga, namanya secondary chance created. Jadi umpan yang diberikan ke pengumpan yang ujungnya hanya jadi peluang aja. Maka melakukannya di Liga cukup banyak. Sejauh ini ada 44 kali. Hanya beda sekali dari Bruno Fernandes di peringkat 1 dalam urusan secondary chance created ini. Membuktikan betapa kreatif di samping agresifnya pemain satu ini. Walaupun lagi-lagi tidak memiliki fisik yang besar, tapi agresivitas dan kemampuan Alexis McAllister membaca pertandingan terbukti sangat mengangkat Liverpool di lapangan tengah. Kalau kita lihat websitenya fbref.com, Alexis McAllister ada di peringkat 3 dalam urusan pemain paling banyak melakukan tackle di area middle third atau sepertiga tengah lapangan. Namanya di atas sana bersama dengan pemain-pemain seperti Idrissa Gueye dan juga Moises Caicedo. Bagian 4 bukan hanya fasilitator. Sejauh ini kita udah mengerti apa aja saus-saus rahasia yang menjadikan Alexis McAllister seorang pemain yang spesial di lini tengah Liverpool. Kreativitas dan agresivitasnya seakan menggugurkan argumen bahwa Liverpool adalah Salah FC di musim ini. Bahwa kesuksesan Liverpool hanya semata-mata karena seorang Mohamed Salah. Liverpool digendong Salah. Jangan salah paham, Salah buat gue adalah pemain terbaik di dunia. Tapi tanpa rekan setimnya yang juga luar biasa, jangankan memenangkan trofi Liga Inggris, deketin aja nggak mungkin. Terutama memiliki pejuang sejati seperti Alexis McAllister di lini tengah lapangan. Dengan atribut kreatif agresifnya tentu mampu mengangkat rekan seperjuangannya di lini depan. Bukan cuman itu, ketika datang hari-hari di mana gol mulai seret di lini depan, maka siap merubah dirinya dari seorang fasilitator menjadi seorang provider dan juga goal scorer. Total 5 gol dan 5 assist di Liga musim ini. Saking pekerja kerasnya, 2 dari 5 gol tersebut berasal dari usahanya merebut bola dan memulai serangan yang akhirnya ia sendiri juga yang nyelesain. Seperti yang bisa kita lihat pada pertandingan derby di bulan Februari lalu, di mana Maka memotong umpan si Doucouré dan serangan yang terjadi setelahnya berakhir dengan dirinya menanduk umpan silang melengkung dari Salah masuk ke dalam gawang. Dan melawan Newcastle 2 minggu kemudian di Anfield, ketika Maka memotong umpan dari Sandro Tonali dan langsung mendribel bola ke depan. Dia melakukan one-two dengan Mohamed Salah sebelum akhirnya mencetak gol untuk membawa Liverpool unggul 2-0. Bagian 5 penutup. Selengkap itu emang Alexis McAllister, kreatif, agresif, jenius yang sangat berjasa dalam peraihan trofi Liga Inggris Liverpool musim 2024-2025 ini. Orang-orang di luar sana boleh tidak memperhitungkan seorang Alexis McAllister, tapi fans Liverpool yang nonton tiap match tahu betul betapa spesialnya pemain ini. Dan emang itu aja yang paling penting. McAllister juga tampil baik di posisi nomor 6 pada musim terakhirnya Jurgen Klopp kemarin. Tapi menurut The Athletic, sang gelandang melakukan percakapan dengan Arne Slot di awal kedatangannya untuk menyampaikan bahwa dirinya lebih suka bermain bersama seorang gelandang bertahan nomor 6. Jadi ada yang nge-backup dia agar bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya.
Slot mendengarkannya dan memindahkan Gravenberch akhirnya ke posisi nomor 6 yang akhirnya telah membuat McAllister tampil semakin sempurna. Walaupun tampaknya dunia luar mungkin belum terlalu menyadarinya. Oke, segitu dulu mungkin untuk McAllister. Gua nggak sabar sih lihat si Maka ini musim depan gimana. Dengan rencana Liverpool yang katanya mau memperkuat skuadnya jadi lebih mantap lagi lah kira-kira. Gue nggak sabar pengen lihat McAllister musim depan sejujurnya. Seperti biasa gue mengundang diskusi, pendapat dan mungkin penyemangat dari warga Reds di kolom komentar. Ramai kan? Jangan lupa sebelum cabut pastiin untuk like dan subscribe. Ini video akan gue tayangin buat member dulu seperti biasa. Terus habis itu baru disediakan untuk non-member beberapa hari kemudian. Jadi itu dulu. Terakhir nama gue Fernando Wibianto. Undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye guys. Thank you.